Stellar Transformations, episode 165. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Semua orang memandang dari kejauhan saat Wu Hei melangkah memasuki jalan awan biru. Di balik tabir awan biru, mustahil untuk melihat apa yang Wu Hei temui di jalan awan biru. Namun, sesaat kemudian, auman mengerikan itu kembali terdengar. "Wu Hei, orang lain dikirim untuk mati," kata Ho Fei di samping Qin Yu dengan suara rendah. Qin Yu juga mengangguk. Panjang jalan awan biru hampir mencapai 5.000 km, sementara pendeta Ming San sebelumnya meninggal dunia hanya setelah memasukinya sebentar. Qin Yu berani memastikannya, dan memperkirakan bahwa pendeta Ming San bahkan tidak menempuh 10% dari jarak perjalanan. Itu juga berarti pendeta Ming San telah meninggal dunia bahkan sebelum menghadapi bahaya yang sebenarnya. Wu Hei itu, seberapa kuat dia dibandingkan dengan pendeta Ming San ya? Ho, raungan yang amat marah terdengar, namun mulai melemah setelah beberapa saat. Hampir bersamaan, Du Songjun, Men Gan, dan yang lainnya melihat Soul Jade Sleep milik Wu Hei di tanah. Soul Jade Sleep milik Wu Hei masih utuh, dan jelas tidak pecah. Sepertinya Wu Hei telah melewati ujian pertama jalan awan biru. Men Gan tersenyum dan menatap Du Songjun. Du Songjun, mungkin dia akan seberuntung kesempatan menginjak kotoran anjing, dan benar-benar tiba di ujung lain jalan awan biru, 9 surga, ya. Du Songjun hanya tersenyum. Bagaimana mungkin jalan awan biru semudah itu untuk dilewati, ya. Semua orang di alun-alun Giok Putih bahkan telah mendengar geraman tadi, dan jelas bahwa lokasi pertempuran sangat dekat dengan alun-alun Giok Putih. Sulit untuk mengatakan apakah Wu Hei mampu mencapai 9 surga. Namun, setidaknya dia telah melangkah lebih jauh dari Ming San. Du Songjun tersenyum acuh tak acuh sambil menatap Huayan, seolah-olah dia sangat puas. Wajah Huayan tanpa ekspresi. Ia hanya diam mendengarkan suara-suara yang terdengar dari jalan awan biru. Memem, suara tabrakan hebat. Ao Feng mengerutkan kening. Awalnya terdengar seperti auman binatang buas. Kecuali, ada semacam binatang iblis di garis depan jalan awan biru, dan sekarang, ada juga tabrakan hebat. Sepertinya, masih ada orang yang hidup di alam Niyang. Bahkan jika itu adalah binatang iblis, agar mampu membunuh pendeta Ming San, ia pasti juga harus memiliki kultivasi yang cukup untuk mengambil bentuk manusia, dan sudah memiliki pengetahuan manusia. Alam Niyang tidak sepenuhnya tak berpenghuni. Ada juga binatang iblis dan manusia yang hidup di dalamnya. Men Gan juga mengerutkan kening dan mengangguk. Memem, bawahan awal Kaisar Abadi Niyang mungkin juga ada di dalam alam Niyang. Salah. Mata Men Gan tiba-tiba berbinar, dan ia diam-diam mulai merenung. Ketika Kaisar Abadi Niyang pertama kali memasuki alam fana dari tempat itu, sama sekali tidak ada bawahan. Dari mana datangnya para bawahan saat ini? Dan, dari mana datangnya auman buas itu? Men Gan terus merenung dalam diam. Kecuali, mereka adalah orang-orang yang awalnya direkrut oleh Kaisar Abadi Niyang dari alam fana. Mustahil, orang-orang itu juga akan naik ke alam dewa setelah mencapai level domain yang dibutuhkan untuk kenaikan. Kecuali, itu 10.000. Mata Men Gan berbinar. Pada saat itu, Ao Feng juga memberi Men Gan senyuman aneh sesaat. Men Gan juga membalas senyuman dingin pada Ao Feng. Sementara itu, Huayan dan Du Songjun sama-sama tidak memikirkan dari mana datangnya raungan buas itu. "Saudara Ao Feng, kau bahkan berpikir untuk bersaing denganku untuk benda ini." Men Gan langsung menggunakan jimat transmisi dan mengirimkan pesan transmisi. Dia tidak ingin Huayan dan Du Song tahu bahwa benda itu sebenarnya juga berada di alam Niyang. "Saudara Men Gan, tidak perlu menyebutnya, benda ini. Bukankah hanya gulungan itu?" "Ya, aku yakin kau juga sudah menebak harta karun apa itu." Ini benar-benar mengejutkanku. Memikirkan bahwa gulungan ini ternyata juga ada di alam Niyang, ini sungguh kejutan yang menyenangkan dan tiba-tiba. Kecuali harta karun yang disembunyikan oleh para pemimpin penting alam abadi, iblis, dan iblis, di seluruh alam Niyang, gulungan ini setidaknya seharusnya berada di peringkat kedua setelahnya.
Aku masih berpikir bahwa Kaisar Abadini yang akan menganugerahkan gulungan ini kepada orang yang ditakdirkan, dan tidak menyangka gulungan ini malah tetap berada di alam Niyang. Jika aku mendapatkannya, bahkan jika aku, Ao Feng, adalah naga emas, statusku di klan naga juga akan sebanding dengan naga emas cakar 5. Pesan transmisi Ao Feng jelas mengungkapkan tekadnya terhadap gulungan itu. Baiklah, kau ingin mendapatkannya, sementara aku juga ingin mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, kita harus melihat kemampuan kita yang sebenarnya, kata Mengan sambil menggunakan jimat transmisinya. Ao Feng menanggapi dengan memberi Mengan senyuman acuh tak acuh. Sebaliknya, ia diam-diam punya ide. Sekarang setelah para pemimpin penting alam abadi, iblis, dan iblis telah menembus penghalang antara kedua alam, memungkinkan para utusan dari berbagai alam ascendan untuk turun dan mendapatkan mainan itu. Bahkan jika aku gagal mendapatkan harta itu, aku juga tidak akan dihukum mati. Mengapa tidak menggunakan resor tersembunyi itu dan bersaing untuk mendapatkan gulungan ini? Setelah aku mendapatkannya, statusku pasti akan berubah drastis. Di bawah instruksi pemimpin masing-masing, keempat utusan agung itu bersaing untuk mendapatkan harta karun legendaris itu. Namun, meskipun mereka berhasil mendapatkannya, mereka tetap harus memberikannya kepada pemimpin mereka masing-masing. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Itulah sebabnya, lebih baik menanggung dosa karena tidak kompeten, dan sebagai gantinya merebut gulungan itu. Untuk menggunakan resor tersembunyi itu dalam pertempuran untuk bersaing memperebutkan gulungan itu, keinginan egois Ao Feng sudah tertanam. Ao Feng tidak bisa disalahkan. Lagi pula, benda itu terlalu terkenal. Jika itu adalah alam ascendan, bagaimana mungkin seseorang sekaliber Ao Feng bisa mendapatkan harta karun semacam itu? Jika aku berhasil mendapatkannya, kemampuanku pasti akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ao Feng bisa merasakan jantungnya bergetar, keinginannya untuk bersaing memperebutkan gulungan itu sudah mencapai puncaknya. Dia gembira, jadi bagaimana mungkin Mengan tidak ikut gembira? Pada saat itu, hanya mereka berdua yang dapat menebak keberadaan gulungan itu, sedangkan Huayan dan Du Zongjun masih belum tahu. Peng, suara renyah dan jernih, seolah-olah sepotong batu giok pecah dan retak, bergema di seluruh alun-alun batu giok putih. Slip giok jiwa milik Wu Hei akhirnya pecah berkeping-keping. 6 jam penuh. Setelah memasuki alam Niyang, Wu Hei akhirnya meninggal setelah 6 jam. Pihak Dewa Abadi dan Iblis lepas sudah mengirim orang. Sekarang giliran klan nagamu, Mengan tersenyum sambil menatap Ao Feng. Dengan nada acuh tak acuh, Ao Feng berkata, Penatua Yan San, aku harus merepotkanmu untuk bergerak. Ada 3 tetua agung di klan naga, Yan San, Ao Su, dan Ao Yan. Namun, Ao Yan telah tewas dalam insiden di tebing harta karun tersebar, hanya menyisakan 2 tetua agung, Yan San dan Ao Su. Yan San adalah naga perak di level domain iblis lepas kesengsaraan ke-12, sementara Ao Su adalah naga hitam di level domain iblis lepas kesengsaraan ke-11. Kemampuan Yan San jelas lebih kuat 1 level. Dibandingkan dengan pendeta Ming San dan Wu Hei, kemampuan naga perak kesengsaraan ke-12 adalah yang terkuat. Penatua Yan San, hati-hati, kata Fang Tian dan mempercayakannya pada Yan San. Patriark, Tuan Utusan, tenanglah, kata Yan San sambil tersenyum, lalu segera berjalan memasuki jalan awan biru dengan tenang. Mengan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Saudara Ao Feng, aku bisa melihat bahwa kemampuanmu ini, apapun kemampuan tetua Yan San, masih sangat kuat, ya, dan setidaknya jauh lebih kuat daripada Wu Hei. Aku yakin dia mampu menaklukkan jalan awan biru. Apakah dia bisa melewatinya atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Tidak ada gunanya mengatakannya sekarang, kata Ao Feng dengan senyum acuh tak acuh. Pada saat itu, keduanya sudah mulai bersaing secara diam-diam satu sama lain. Demi gulungan itu, mereka bersedia membunuh pihak lain dengan cara apapun. Sambil menatap Ao Feng, Mengan membayangkan dirinya tersenyum dingin. Yang mulia masih sangat murah hati. Mungkin statusku sebagai Raja Iblis Banteng bermata ungu binatang super ilahi berguna, hingga akhirnya mendapatkan peralatan ilahi kelas rendah. Meskipun itu adalah peralatan ilahi kelas rendah ofensif tingkat terendah, itu juga jauh lebih kuat daripada peralatan abadi kelas tertinggi. Jika aku berhasil mendapatkan gulungan itu,
kemampuanku akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Akan ada lebih banyak harapan untuk bersaing memperebutkan harta karun yang diminta Yang Mulia. Mengan saat itu benar-benar tak mampu menenangkan pikirannya. Dia terus-menerus memikirkan gulungan itu. Dari sudut pandang Mengan, gulungan itu sungguh sangat berharga. Lagi pula, bahkan para pemimpin penting dari berbagai kerajaan pun awalnya gagal dalam upaya mereka untuk mendapatkan gulungan itu, dan akhirnya hanya Kaisar Abadi Niang yang berhasil mendapatkannya. Kakak, sudah lebih dari 6 jam, dan tetua klan naga itu masih belum mati. Ah, sepertinya dia punya peluang bagus untuk lolos. Hou Fei tampak sangat santai. Lagi pula, saat itu, dia hanya menunggu Ascension. Sebaliknya, Qin Yu tidak berbicara. Fei Fei, Xiao Hei, apakah kalian berdua merasa bahwa sikap Mengan dan Ao Feng agak berantakan? Tanya Qin Yu dengan suara rendah. Ketiga saudara itu berbisik-bisik di ujung alun-alun batu giok putih. Di tengah alun-alun batu giok putih, Huayan, Ao Feng, dan yang lainnya juga tidak menyadarinya. Benar, baik Mengan maupun Ao Feng tidak lagi terlihat tenang seperti dulu. Seolah-olah mereka berdua seperti harimau yang memilih manusia untuk digigit, dan mereka berdua memiliki semacam watak yang gila. Hou Fei mengamati dengan saksama sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. Qin Yu juga mengangguk. Huayan, Du Zongjun, Zhong Jue dan Fang Tian juga merasakan perubahan pada sikap Ao Feng dan Mengan. Hai, saudara Ao Feng. Kita belum mulai bersaing untuk mendapatkan mainan itu, dan kalaupun kau berhasil merebutnya, itu juga akan diberikan kepada Kaisar Naga. Apa perlu kau berpenampilan segila itu? Ya. Ah, apa kau tidak terlalu gelisah? Seru Du Zongjun. Ao Feng menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, dia akan segera tiba di 9 surga, jadi aku cukup gelisah. Ai, pengembangan kondisi mentalku masih belum memadai. Saudara Mengan, kemampuanmu memang yang terkuat, tidak perlu terlalu cemas, kan? Kata Zhong Jue dengan suara rendah. Mengan juga mencoba menahan luapan emosi dalam hatinya, dan hanya mengangguk. Tenang, kalau ada satu orang saja yang tahu tentang gulungan itu, dia tidak akan bisa tenang, dan dia juga tidak akan bisa menjadi tenang. Peng, suara renyah dan pecah kembali terdengar. Yan San sudah mati. Ekspresi wajah Ao Su berubah. Ekspresi wajah banyak ahli juga menjadi sangat buruk. Dari 3 tetua agung klan naga, kemampuan Yan San tentu saja menduduki peringkat pertama. Paling banter, kemampuannya kurang lebih setara dengan pendeta Ming Liang dan Wukong Sue sebelumnya. Karena Yan San pun sudah mati, tingkat kesulitan jalan awan biru itu hanya bisa dibayangkan. Giliran klan naga telah berakhir, sekarang giliran klan iblis liar. Ao Feng menatap Mengan. Mengan berkata perlahan, Kong Chao, terserah padamu. Baik, tuanku. Kong Chao sebenarnya tidak terlalu percaya diri, tetapi dia tetap menerima perintah dan melangkah ke jalan awan biru. Ular berkepala 9, Kong Chao, masih menjadi pemimpin 3 iblis raksasa di bawah komando langsung Yu Liang. Kekuatannya hanya kalah dari Yu Liang di alam liar. Namun, meskipun begitu, Kong Chao juga tidak terlalu percaya diri. Dikirim ke kematiannya, kata Huayan sambil tersenyum tipis. Du Zongjun juga mengangguk setuju. Di mata ke-6 pemimpin besar itu, bawahan mereka ditakdirkan untuk mati saat menjelajahi jalan. Lagi pula, setelah akhirnya tiba di 9 surga, pasti akan ada banyak harta karun. Mereka juga tidak ingin bawahan mereka mengambil sebagian besar harta karun itu. Memang, seperti yang diduga, setelah hampir 8 jam berlalu, Soul Jade Sleep milik Kong Chao juga hancur. Dengan kematian beruntun para ahli satu persatu, suasana di alun-alun menjadi sangat menyesakan. Selanjutnya harus salah satu anak buah Zhong Jue. Huayan menatap Zhong Jue. Saat itu, Zhong Jue hanya punya satu orang, binatang membatu, berubah menjadi batu. Zhong Jue menatap binatang membatu, lalu berkata tanpa daya, berubah menjadi batu, kekuatanmu masih cukup istimewa. Jika kau beruntung, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Transform into Stone hanya mengangguk, lalu melangkah ke Blue Cloud Road. Mengapa aku merasa seolah-olah jalan awan biru adalah jalan kematian? Qin Yu memandang jalan awan biru yang panjangnya hampir 5.000 km, yang mengarah ke 9 langit.
Jalan awan biru yang dikelilingi oleh gumpalan awan biru yang tak terhitung jumlahnya itu memberinya perasaan tertekan. Pintu masuk ke jalan awan biru bagaikan mulut besar yang berdarah. Raungan yang familiar itu kembali terdengar. Akan tetapi, setelah beberapa saat, gemuruh itu menghilang. Transformasi menjadi batu menyelesaikan ujian pertama dengan sangat cepat, kata Huayan sambil tersenyum. Di satu sisi, Du Zongjun juga setuju. Saat itu, hanya Huayan dan para ahli super lainnya yang masih sedikit lebih santai. Yang lain semua sangat cemas. Setelah 6 jam, Soul Jade Sleep milik Transform into Stone sekali lagi retak dan pecah berkeping-keping. Itu menandakan bahwa seorang ahli jiwa lainnya telah tercerai-berai ke dalam ketiadaan. Sayang sekali, Huayan mendesah dan berkata, awalnya, dari pihak Dewa Lepas ke pihak Laut Astral yang kacau. Sekarang, situasinya akan terbalik, dan giliran akan berputar dari pihak Dewa Lepas ke pihak Dewa Lepas. Laut Astral yang kacau, Zongjue, sudah tidak memiliki bawahan lagi. Seharusnya giliran seseorang dari klan iblis liar yang bergerak. Diam, aku tahu aturannya. Mengan menatap satu-satunya orang yang berada di bawah komando langsungnya, Yuliang. Yuliang, jangan kecewakan aku, kata Mengan dengan suara rendah. Tuanku, tenanglah, kata Yuliang sambil tersenyum tipis dan membungkuk. Yuliang itu jelas memiliki sikap yang berbeda. Pada level domain iblis lepas kesengsaraan ke-12, binatang ilahi, tikus surgawi, juga merupakan binatang ilahi kelas tinggi. Dari segi kemampuan, dia benar-benar orang terkuat dari awal hingga saat itu. Setelah Yuliang melangkah ke jalan awan biru, sosoknya segera menghilang setelah meninggalkan gambaran sesaat. Tidak mungkin, kan? Kecuali, Yuliang ini berpikir untuk mengandalkan kecepatan dan langsung menuju ujung lain jalan awan biru dalam satu tarikan napas. Kata Du Zongjun dengan nada terkejut. Ao Feng mengangguk dan memuji, mungkin masih bisa berhasil. Lagi pula, wujud asli Yuliang ini adalah tikus surgawi. Soal kecepatannya, kurasa di antara kita semua, hanya saudara Zongjue yang bisa mengalahkannya dengan selisih tipis. Sementara itu, pada saat itu, ketiga orang di samping Qin Yu berdiri. Itu karena Hou Fei dan Hei Yu akan naik. Kakak, Hei Yu menatap Qin Yu, matanya sudah berkaca-kaca. Usiamu berapa, sampai kau masih berpenampilan seperti ini? Baiklah, kakak berjanjilah, apapun yang terjadi, aku pasti akan pergi ke alam iblis dan menemukan kalian berdua. Hati Qin Yu juga terasa getir. Semasa kecil, tanpa ayah yang merawatnya, ia dan Xiao Hei yang sama-sama kesepian saling bergantung. Sudah berapa tahun, perasaan antara dia dan Xiao Hei, jelas sebanding dengan perasaan antara saudara kandung. Langit mulai bergetar, dan semacam energi khusus mulai menyelimuti seluruh alam Niyang. Saat menghadapi energi semacam itu, semua mantra pembatas di alam Niyang tak mampu menghalanginya. Itulah kekuatan surga. Pada saat itulah, Mengan, Zongjue, Huayan, dan yang lainnya memandang Qin Yu dan kedua saudaranya. Melihat ketiga saudara itu enggan berpisah, mereka tahu bahwa Hou Fei dan Hei Yu benar-benar akan naik tahta. Kakak, kau harus pergi ke alam iblis dan menemukan kami, kata Hou Fei dengan sungguh-sungguh. Qin Yu hanya bisa mengangguk. Sinar cahaya cemerlang jatuh dari langit, langsung menyelimuti Hou Fei dan Hei Yu. Diselimuti oleh sinar kemegahan yang menyilaukan itu, Hou Fei dan Hei Yu terus menatap Qin Yu. Mereka berdua diam-diam berharap Qin Yu berhasil menciptakan teknik transformasi bintang, sehingga dapat berhasil naik ke alam dewa. Aku pasti akan pergi dan menemukan kalian berdua, kata Qin Yu dengan tegas. Ketiga saudara itu terus bertukar pandang. Baik Hou Fei maupun Hei Yu mulai melayang ke udara, energi yang menyelimuti seluruh tubuh mereka semakin kuat. Tak lama kemudian, keduanya berubah total menjadi dua bola cahaya putih. Ruang angkasa tampak bergetar sesaat, dan keduanya pun menghilang. Xiao Hei, Fei Fei. Hati Qin Yu menjadi benar-benar dingin. Seluruh hatinya sedingin es, relung hatinya yang terdalam membeku. Xiao Hei, yang sering kali tampak acuh tak acuh, tetapi justru sedekat saudara kandungnya, telah pergi. Fei Fei, yang sering kali tampak riang, tetapi juga memperlakukannya seperti saudara, juga telah pergi. Li Er sudah tiada, Xiao Hei dan Fei Fei juga sudah tiada.
Kakak tertua dan kakak kedua sudah punya keluarga masing-masing. Ayah kerajaan juga punya kakak tertua, kakak kedua, dan paman Feng bersama-sama. Hanya aku, sendirian. Tepat pada saat itu, Qin Yu merasakan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya.